Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, ada sejumlah riwayat yang mengisahkan tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Di penghujung kehidupannya, Nabi Musa alaihissalam kedatangan malaikat Israil yang menjelma menjadi manusia. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Lantas, bagaimanakah kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam hingga menampar malaikat pencabut nyawa? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Sahihnya dari Abu Hurairah, dia menuturkan, malaikat maut pernah diutus kepada Musa. Pada saat mendatanginya, Musa menamparnya hingga terlepas matanya. Kemudian, malaikat itu kembali kepada robnya seraya berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Allah berfirman, kembalilah kepadanya dan katakanlah supaya dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Maka setiap bulu yang tertutup oleh tangannya itu dihitung 1 tahun. Musa bertanya, ya Robku, lalu sesudah itu? Dia berkata, lalu mati. Musa berkata, kalau begitu sekarang saja. Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi Musa untuk memenuhi panggilannya. Melalui malaikat, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab, jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi Musa alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa alaihissalam yang dialaminya. Maka, Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian, ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun, Nabi Musa alaihissalam tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya beliau masih hidup hingga sekarang ini. Namun, begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian. Nabi Musa alaihissalam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab, tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Abu Hurairah menuturkan, kemudian Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya didekatkan dengan tanah suci sejarak lemparan batu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku di sana, niscaya aku akan memperlihatkan kuburannya pada kalian di sisi jalan di Bukit Pasir Merah. Sebagian orang beranggapan bahwa Musa alaihissalam adalah orang yang keluar bersama Bani Israel dari Tih atau padang pasir dan masuk bersama mereka ke tanah suci. Yang demikian itu bertolak belakang dengan pendapat Ahlul Kitab dan sebagian besar kaum muslimin. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah ucapan Musa ketika dia memilih mati. Ya Robku, dekatkanlah aku dengan tanah suci sejauh lemparan batu. Seandainya dia telah memasuki tanah suci itu, niscaya dia tidak akan meminta hal tersebut. Kenyataannya, dia masih bersama kaumnya di padang pasir hingga akhirnya dia meminta agar meninggal dekat dengan tanah suci tempat ia berhijrah. Dia memerintahkan kaumnya untuk berhijrah di sana, tetapi ada dinding menghalang antara dirinya dengan takdir sejarak lemparan batu. Oleh karena itu, pemuka umat manusia, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, seandainya aku berada di sana, niscaya aku akan memperlihatkan kepada kalian kuburannya yang berada di Bukit Pasir Merah. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak ada seorang pun dari pengikut Musa yang keluar dari padang pasir, kecuali Yusya bin Nun dan Kalib bin Yafna, yaitu suami Maryam, saudara perempuan Musa dan Harun. Keduanya adalah 2 orang yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yang masuk bersama mereka ke Baitul Maqdis.
Sahabat Muslim, di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya. Apakah akan beralih ke hadiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun, Nabi Musa alaihissalam memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Maka Allah mengabulkan doanya untuk didekatkan dengan tanah suci atau Baitul Maqdis sejauh lemparan batu, dan kuburannya pun berada di sana. Demikianlah kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.